Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi wa aluhu wal mad'uwu lahu wal rijalu wal biladu amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, pripun kabare? Alhamdulillah saya. Mugi-mugi tansah diparingi umur berkah lan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa diberikan keteguhan iman supaya bisa istiqomah selalu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bersama pimpinan yayasan beserta jajaran, pimpinan takmir beserta jajaran, jamaah, ibu, bapak beserta sahabat muda yang semoga Allah selalu memberikan umur berkah dan bermanfaat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih Allah berikan banyak kenikmatan, termasuk salah satunya nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Dan kita berdoa bersama semoga ibadah kita sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, tema kita kali ini yaitu sama-sama belajar tentang hikmah dari salat subuh dan fajar sebagai implementasi kehidupan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, salat subuh, sahabat muda, ibu, bapak yang dirahmati Allah, salat subuh adalah satu-satunya yang disebutkan selain dari nama atau sifatnya dan juga dari waktunya. Jadi salat subuh ini memang salat yang paling unik. Keunikannya salah satunya yaitu tadi, salat lain biasanya hanya disebut dengan sifat atau karakter atau waktunya aja. Namun beda dengan salat subuh tersebut. Saking istimewanya, saking uniknya, ini para sahabat itu memburu, enggak cuman mempelajari apa yang diajarkan dari Nabi SAW, melainkan juga memburu apa sih hikmah dari salat subuh tersebut. Kemudian Nabi itu sebelum salat subuh melaksanakan apa aja, bagaimana persiapan beliau untuk mempersiapkan salat subuh tersebut. Dari ada sahabat yang senior sampai junior itu sama-sama memburu. Kemudian ada beberapa sahabat yang akhirnya masuk dalam lingkaran keluarganya dan ikut nginep di rumah beliau. Hanya ingin tahu, jadi Nabi itu sebelum salat subuh apa sih yang dipersiapkan? Bagaimana sih salat subuhnya Nabi? Bahkan nggak cuman itu aja, dari sebelum subuh ada beberapa sahabat lain, yaitu ada salat tahajud kan sebelum salat subuh dilaksanakan. Saking pengen taunya bagaimana sih salat tahajud Nabi, khusyuknya bagaimana, berapa jumlah ayat yang dibaca. Nah, ini sudah kita kupas di pertemuan sebelumnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, subuh, salat subuh ini juga disebut dengan fajar. Salat fajar atau salat fajar ada di surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Nah, ini subuh disebut dengan salat fajar atau fajar. Maka laksanakanlah atau dirikanlah salat sejak matahari itu tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat fajar tersebut. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena memang salat fajar itu betul-betul disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Salah satunya yaitu para malaikat di sini. Kemudian disebut salat subuh ada di surat 81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Nah, ini salat subuh juga ini seakar dengan kata asbah dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu, Bu, Pak, sahabat muda yang dirahmati Allah, kalau ada sesama mereka, antara mereka bertanya, kaifa asbahta? Ini bukan hanya saja bagaimana pagimu hari ini.
Bukan beda juga dengan kalimat sabahul khair, beda. Kaifa asbahta. Ini punya arti, punya makna yang lebih dalam lagi. Bagaimana persiapan harimu di hari ini? Bagaimana kesiapanmu di hari ini? Sudah terukur belum seperti itu? Pagi ini nanti kemana? Sholat zuhur nanti di mana? Sholat asyar nanti di mana? Maghrib di mana? Kemudian apa saja planning-planning di hari tersebut? Nah itu kalimat asbah tadi itu. Nah kemudian sholat ini juga disebut dengan sholat subuh, disebut dengan asbah. Itu ingin mengabarkan pada asalnya Islam itu atau sebagai umat muslim diajarkan Bu Pak, kita dari bangun atau membuka mata itu, memulai nafas baru, mengajarkan bahwa sudah mempersiapkan minimal di hari tersebut. Ini dari melek nih, itu udah siap Bu Pak. Ini disiapkan sholat subuh yang 2 rakaat tadi itu. Nah dari misalnya Bapak dari tadi malam, kemudian bangun, wah ini saya sudah merencanakan, saya pengen sholat subuh di Masjid Al-Aman. Kemudian tolabul ilmi bersama, dari tolabul ilmi itu mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian sarapan bersama, dari sarapan tersebut ada nilai silaturahim dan silaturahwah di situ, berjumpa dengan tetangga atau berjumpa dengan teman lama, akhirnya ada nilai pahala lagi di situ. Nah itu Bu Pak. Kemudian direncanakan lagi nanti siang kemana, sampai malamnya nanti ada di mana. Dan gak cukup dengan itu aja Bu Pak. Bahkan kalau imannya ini sudah di atas rata-rata, itu tidak hanya mempersiapkan di pagi atau di hari tersebut, bahkan sampai nanti tutup usianya, itu sudah di planning dengan rapih Bu Pak. Dari muda atau nih khususnya untuk sahabat muda, meskipun beberapa ada yang ya goyang-goyang sedikit, nggak apa-apa, nanti diingatkan sahabatnya. Ini dari muda sudah di planning. Nanti saya nikah dengan fulanah sesuai dengan karakter yang saya inginkan, ABC disampaikan, direncanakan. Kemudian nanti saya punya anak misalnya 3. Anak pertama nanti didesain sebagai hafiz Quran. Nanti anak kedua didesain sebagai tafsirnya. Atau anak ketiga didesain nanti sebagai ahli hadis. Nanti nikmat Bu Pak kalau itu sudah tercapai. Kalau ada persoalan di dalam rumah itu kumpul semuanya, istri beserta 3 anaknya. Nah ini kita ada masalah ini, coba ayatnya apa sebutkan, tafsirnya bagaimana Kak, D bagaimana hadisnya, itu nikmat tuh Bu Pak. Masalah apapun dalam hidup kalau sudah kumpul, anak sudah ada yang jadi pakar Quran, ada hadisnya, ada tafsirnya, udah nikmat Bu Pak. Nggak ada lagi kajian Jumat subuh barakah gini. Nah itu Bu Pak, tapi tetap perlu nanti untuk mendalami materi yang lainnya. Itu Bu Pak, didesain seperti itu sehingga nantinya kita itu hidup bukan hanya sekedar hidup yang mengikuti arus saja, tapi benar-benar yang pertama mengikuti perintah yang Allah sampaikan, yang kedua nikmat Bu Pak. Jadi hidup itu sesuai dengan desain yang kita buat, sesuai dengan planning yang kita canangkan gitu. Itu nikmat rasanya. Karena kan Bu Pak, rencana aja atau target aja yang sudah kita desain tinggi-tinggi, matang-matang, kadang sampainya itu hanya menyerempet sedikit. Apalagi yang tidak direncanakan. Nah gitu. Bahkan pernah saya sampaikan dulu, nanti itu manusia ada dibagi menjadi 4 golongan yang Al-Quran kabarkan. Ada orang yang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Ini surat 2 ayat 201 yang menjadi golongan yang kita impikan. Tapi nggak banyak diantara kita yang merencanakan. Hanya ingin sekedar sukses aja, pengen bahagia aja dunia sampai akhirat, namun teori dan prakteknya tidak sesuai dengan yang Allah ajarkan. Nah gitu. Kemudian yang kedua, ada orang yang sukses dan bahagia tapi di dunia aja. Nah kemudian ada orang yang orientasinya akhirat aja, dunia bodo amat, nggak kaya banget, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak apa-apa, yang penting nanti sukses di akhirat. Yang terakhir ini yang bahaya, fakir dunia, miskin akhirat. Nah ini orang yang tidak punya rencana, nggak punya planning, hidup cuma ngikutin arus aja. Sukses syukur, enggak ya nggak apa-apa, wong udah ada takdir. Nah kan gitu, lagi-lagi takdir disalahkan. Ini pernah saya ngisi di lapas narkotika Pakem sana. Wah itu keren Bu Pak, banyak yang bertato kan nanya, Mas saya mau nanya, ini kalau seperti itu, kalau misalnya rezeki memang sudah sebagai takdir, ngapain saya capek-capek sholat?
Sholat subuh apalagi kan harus bangun, capek kan gitu. Kan udah ada takdir, rezeki kan udah ditakar. Nah ini yang masih diantara kita Bu, Pak, masih sedikit lupa. Saya sampaikan bukan berarti tidak paham, tapi lupa mungkin. Karena pada hakikatnya takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom dan muallak. Ada yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada yang opsi manusia, bisa berubah bagaimana manusia itu tersebut. Tapi ternyata ibu bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, mohon maaf, semutlak-mutlaknya takdir itu juga kembali kepada opsi manusia tersebut. Rezeki memang sudah ditakar, tapi berapa jumlahnya, kapan datangnya, dari mana datangnya, itu opsi. Manusia turut berperan di dalamnya. Kalau hanya meyakini rezeki kan udah takdir, udah saya tidur aja seharian, ya nggak akan datang. Karena kita nggak mau jemput kan gitu. Dalam Jawa ini ada rumusnya, kita gerak maka rezeki akan datang, maka tangan tetap kudu obah, ora obah ora mamah, kan gitu. Seperti itu Bu, Pak. Nah kemudian juga sama, rezeki jodoh pun sama. Jodoh memang sudah ditetapkan oleh Allah, tapi siapa jodoh kita, kapan datangnya, bagaimana kondisi dia datang, itu juga opsi. Tergantung dari manusia tersebut, dia mengupayakan atau tidak, atau pasrah-pasrah aja. Maka jangan heran kalau mungkin di antara bapak atau ibu ada yang sedikit mengeluh, ya Allah ngapa kok bojo kulung ini banget ya, tapi ya wes lah, takdir kan gitu. Akhirnya Allah lagi yang disalahkan. Ya Allah jawab, ngopo mbien kok orang jalo. Yang tadi kami sampaikan, jadi kita planning dari seusia muda ini Bu, Pak. Nanti saya pengen mendesain diri saya sebagai pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena Nabi pun pengusaha. Selain beliau berdakwah, ternyata beliau juga sejak kecil, Nabi SAW itu sudah mendapatkan gelar sebagai pengusaha muda. Nah itu Bu, Pak, jadi didesain dari sekarang. Nah ibu bapak punya anak, dari sekarang anaknya didesain. Sejak sekarang, dari sekarang didesain. Kamu mau jadi apa? Apa cita-citamu? Barangkali Bu, Pak, masih banyak anak-anak kita di antara kita ini ditanya cita-cita itu bingung. Padahal cita-cita ini salah satu planning Bu, Pak. Punya cita-cita aja belum tentu tercapai, apalagi nggak punya cita-cita. Berarti nggak punya planning. Maka dari sekarang didesain. Ayolah nak, didesain dari sekarang cita-citamu mau jadi apa. Dan syukur-syukur ada unsur ibadahnya, jangan cuma sosialnya aja, tapi sosial dapat, ibadah pun dapat, supaya mudah nanti Allah mengijabahnya. Itu ibu bapak. Ini yang dimaksud dari surat 59 ayat 18 Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya disebutkan 360-an kali dalam Quran. Ayyuha ini disebutkan kurang lebih 150 kali. Ya ini sifatnya umum, mau yang dekat, menengah atau jauh, semuanya. Ya kata Allah ayyuha. Ayyuha ini mengingatkan juga menegaskan. Aku ingatkan ya, aku tegaskan kepada kalian semua, yang menengah, yang dekat, menengah ataupun jauh. Alladzina 1080 kali Allah sampaikan, Allah sebut orang-orang yang masih menyatakan dirinya ada iman dalam hatinya, masih ada konfirmasi iman dalam dirinya. Ittaqullaha, orang-orang yang bertakwa itu yang seperti apa sih yang Allah maksud? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dia yang punya rencana Bu, Pak, yang punya planning sampai jauh ke depan nanti, bahkan sampai ia wafat. Enggak cuman sampai dia dapat keberuntungan aja, tapi orang di sekitarnya. Ya Allah, saya punya rencana nih, desain hidup saya umur 17 tahun, demikian 27 tahun, kemudian 37 sampai nanti saya wafat. Bagaimana caranya supaya jariahnya tetap mengalir? Saya punya karya ya Allah, yang karya tersebut akan dipakai oleh orang-orang sekitar saya, sehingga dengan karya tersebut mereka mendapatkan manfaat dan nikmat dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Itu Bu, Pak. Nah rencana ini yang hebat, yang sangat luar biasa, yang sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Jadi dari penegasan ini, dari peringatan ini, Allah ingin menyampaikan bahwa takwa itu nggak cuma dengan sholat aja.
tapi membuat rencana sampai jauh ke depan, yang sehingga dari rencana kita tersebut kita menghasilkan suatu karya, dan dari karya tersebut orang-orang banyak menikmati, sehingga nikmat nanti dalam menjalani aktivitas kehidupan dan melaksanakan ibadahnya. Itu ibu bapak sahabat muda yang dirahmati Allah. Kemudian nanti apa parameter sholat itu khusyuk? Nah, ini ditinjau dari dua. Yang pertama ditinjau dari fikihnya, dilihat dari niatnya, kemudian takbirnya sampai salam dibarengi dengan niat yang ikhlas. Kemudian ditinjau dari dunianya gimana. Nah, ini yang disebutkan oleh surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, ini Bu Pak. Dari segi keduniaannya pun akan terukur. Orang yang minimal contohnya melaksanakan sholat subuh kemudian dia berjamaah, tidak ada jaminan bagi dirinya kecuali ia akan sukses. Nah, ini. Tapi Mas, saya biasa-biasa aja, saya nggak punya mobil mewah. Nah, sukses ini kan kita juga nanti akan lihat lagi, kesuksesan tersebut dilihat dari segi kekayaan atau yang lainnya. Indikator kesuksesan itu kan banyak. Itu ya ibu bapak. Jadi secara kesimpulannya, tidak ada balasan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah kecuali ia akan Allah berikan kesuksesan di dunia, insya Allah, sampai nanti di akhirat. Sukses kalau nggak kelihatan punya mobil mewah, minimal punya anak yang saleh dan salehah, itu juga udah sukses Bu Pak. Jarang terjadi. Jangankan kita sampaikan orang yang punya anak yang soleh-soleha, orang yang masih berjuang pengen punya anak aja masih banyak. Nah, ini termasuk saya Bu Pak. Maka mari kita doakan mudah-mudahan nanti kami diberikan amanah oleh Allah. Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha sebagaimana ibu bapak yang sudah miliki. Amin ya rabbal alamin. Demikian sebagai penutup Bu Pak. Ini sebagai penutup terakhir. Kita sama-sama saling mengingatkan. Ini Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Ini Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ini terakhir. Kemudian wa yutsabbit aqdamakum. Ya, disebutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih ada konfirmasi iman dalam dirinya, in tansurullaha yansurkum. Kata Allah, in tansurullah, apabila atau jika kita menolong dinallah, agama Allah, tatanan kehidupan sesuai dengan Allah sampaikan, menegakkan agama Allah, mengajak sholat berjamaah, kemudian memberantas yang mungkar, itu kata Allah, yang surkum, Allah akan menolong kalian pula. Wasabbits aqdamakum. Ya Allah, itu Bu Pak, ini luar biasa. Manusia itu kalau dikasih satu kebaikan umumnya akan membalas dengan satu kebaikan. Tapi kalau Allah beda, standarnya udah jauh di atas kita. Kita menolong dinullah, kita menegakkan keadilan, kita menegakkan perintah Allah, mengajak sholat berjamaah, mengajak infak atau sedekah, Allah nanti akan memberikan dua balasan. Yang pertama, menolong kita. Ini dari berbagai tafsir, ada tafsir Al-Muyassar, kemudian tafsir-tafsir lainnya. Ini memberikan penjabaran Bu Pak. Jadi pertolongan Allah itu bukan hanya saja menolong dalam hal rezeki aja, tapi menjauhkan kita dari orang-orang yang hendak berniat buruk kepada kita. Itu yang kedua, wasabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan langkah kita. Aqdamakum. Jadi masa depan kita punya rencana, Allah akan teguhkan itu. Misalkan jodoh, kita udah pesen, ya Allah, saya pengen dia dong ya Allah yang jadi jodoh saya. Nanti akan Allah teguhkan di situ. Kemudian ya Allah, saya pengen dong jadi ayah atau kakek yang berhasil, sebagaimana yang sudah diajarkan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Ini beliau kan berhasil. Beliau mengajarkan kalau mau jadi orang soleh jangan sendirian. Itu beliau mengajarkan seperti itu. Saya pengen dong ya Allah jadi kakek yang sukses. Enggak cuma jadi kakek yang sukses, saya juga punya nantinya jamaah yang berhasil juga. Nah ini, kalau kita sudah minta sama Allah, kita menolong agama Allah tadi itu, Allah akan tolong kita. Dan Allah akan bimbing kita untuk meneguhkan tadi itu rencana kita Bu Pak.
sehingga nantinya sampai pada ujungnya kita bisa berhasil sebagai hamba Allah yang sukses di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan umur berkah dan bermanfaat, dan semoga Allah mengijabah semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita ambil posisi duduk yang rileks karena kita mau minta sama Allah. Nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkaulah petunjuk kami, pelindung kami, tujuan hidup kami ya Allah. Kami duduk simpuh di hadapan Engkau, bermohon kiranya Engkau ridho ya Allah untuk memberikan kepada kami umur yang berkah dan bermanfaat, minimal bermanfaat untuk sekitar kami ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, pasangan-pasangan kami, guru-guru kami dan pendahulu-pendahulu kami, tolong berikan kehidupan bagi mereka di dunia dan di akhirat-Mu kelak ya Allah, sebagai kehidupan yang mulia, dan bisa bagi mereka duduk bersama para nabi-Mu di jannah-Mu kelak ya Allah. Ya sami'a kulli saud wa ya sabiqa kulli faud wa ya kasil izam lahman wa munsuraha ba'dal maut. As'aluka bi asma'ikal izam wa bismikal akbari mahzunil maknun alladhi lam yatali alaihi ahadun minal makhlukin. Wahai Zat yang maha mendengar apapun yang tidak bisa didengar hambanya, wahai Zat yang maha melihat apapun yang tidak bisa dilihat makhluknya, wahai Zat yang menyatukan tulang dengan daging kemudian memisahkannya kembali setelah mati, kami mohon ya Allah dengan Rabb-Mu yang agung, ijabahlah semua doa-doa kami ya Allah, dan ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang gelisah, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang sedang sakit, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau sembuhkan sakitnya ya Allah. Ya Allah, jika ada jamaah di masjid ini yang punya banyak dosa, maka jangan Kau izinkan pulang kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau perintahkan kepada kami untuk minta, sekarang kami datang ya Allah, kami minta kepada Engkau. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ibu, bapak, sahabat muda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika banyak salah tutur kata dari kami. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.